Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, welcome to Podcast Tanka Podcast. Halo semua, kenalin aku Andi Rinaldo, mahasiswa program studi D3 Keperawatan Tanjung Karang. Oke teman-teman semua, pada episode kali ini Andi ingin ngajak teman-teman semua untuk ngobrol nih tentang mental illness. Tentunya untuk membahas ini secara mendalam, Andi nggak sendirian nih teman-teman. Andi ditemani oleh kakak cantik dan rupawan, dan pastinya mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang nggak ada nih yang nggak kenal sama kakak cantik ini. Siapa lagi kalau bukan Wiwin Kiki Wulandari. Halo Kak Kiki. Halo Andi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kamu? Luar biasa. Allahu Akbar gak nih? Allahu Akbar. Oke Kak Kiki, teman-teman pastinya banyak yang penasaran nih Kak Kiki ini siapa? Mungkin Kak Kiki bisa kenal dulu sama teman-teman kita nih. Boleh dong. Hai teman-teman semua, sahabat podcast dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Wiwin Kiki Wulandari. Aku jurusan keperawatan semester 7 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Luar biasa, walaupun semester semakin tua dan juga tingkat akhir, tapi tidak mengurangi esensi dan juga semangat Kak Kiki untuk terus berproses dan juga menempa diri. Luar biasa ya teman-teman semua. Oke Kak Kiki, pada kesempatan kali ini Andi ingin ngobrol-ngobrol nih sama Kak Kiki tentang mental illness. Mungkin Kak Kiki juga dan teman-teman sering dengar orang-orang ngomongin mental illness. Kenapa? Karena nggak ada nih kesehatan tanpa kesehatan mental. Betul ya Kak Kiki? Bener banget Tundi. Nah, teman-teman pasti ada yang nggak tahu nih mental illness itu apa. Kak Kiki bisa jelasin nih ke teman-teman mental illness itu apa sih Kak? Ya, betul yang kata Andi katakan ya tadi barusan. Kesehatan mental adalah atau mental illness adalah kesatuan jiwa dan raga yang dimana itu mempengaruhi satu sama lain. Karena apa? Gangguan kesehatan mental itu tidak jauh-jauh dari kesehatan mental itu sendiri yang berpengaruh pada mentalnya manusia itu gitu. Iya, saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau kita kena gangguan mental, otomatis fisiknya juga terkena gangguan, begitu ya Kak ya? Sebenarnya kalau pembahasan seperti itu memang berat banget ya yang kita bahas, tapi kenapa kita harus bahas? Memang kita ini remaja ya. Ya betul bahas. Kak Kiki, sebagai agen perubahan nih, kita harus aware nih terhadap hal-hal seperti ini gitu. Ya, menanggapi tentang yang Andi sampaikan tentang gangguan kesehatan mental ya teman-teman, seharusnya kita sebagai mahasiswa, khususnya karena Andi mahasiswa, Kak Kiki mahasiswa, mungkin kebanyakan teman-teman yang menonton podcast ini juga mahasiswa gitu. Kita harus paham dan sadari tentang potensi diri yang kita miliki teman-teman. Dan setelah itu kembangkan. Bila teman-teman itu ada organisasi mahasiswa yang ada di kampus-kampus kalian, ikutin. Karena boleh jadi sesuatu yang tadinya kamu tidak sadari itu ada di dalam diri kamu, itu ada di dalam diri kamu yang menjadi nantinya buah dari semua buah yang ada dan menghasilkan sesuatu yang baru di dalam dirimu. Jadi jangan tutupi gitu, berproseslah, lebih produktif lagi gitu teman-teman. Kembangkan dan rencanakan sesuatu itu agar sesuai dengan target yang kamu ingin capai. Oke, artinya terus berproses dan produktif, kembangkan diri kalian ya. Oke, untuk gangguan kesehatan mental sendiri itu meliputi apa aja sih Kak? Arahnya kemana nanti? Nah, gangguan kesehatan mental itu sendiri teman-teman banyak macam-macamnya tuh Andi. Dan ada faktornya juga ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang dimana contoh-contoh dari gangguan kesehatan mental itu ada kecemasan. Kecemasan bukan kecemasan yang biasa teman-teman, kecemasan yang berlebihan. Yang berlebihan. Yang kedua itu bipolar. Bipolar, sering banget kita dengar teman-teman ataupun masyarakat pada umumnya mengalami gitu kan, mengalami penyakit, gangguan kesehatan mental yaitu bipolar. Selanjutnya depresi, harga diri rendah, terus sering menyiksa diri sendiri, mukul orang gitu kan, nyakitin orang lain, mukul meja dan segala sesuatu yang berlebihan itu. Tapi ingat, semua itu nggak bisa kita tentukan sendiri, butuh orang lain. Oke Kak Kiki, bicara gangguan kesehatan mental nih, kalau Andi punya contoh misal, kalau Andi seandainya nanti diputusin pacar nih, atau adik-adik kemarin yang nggak keterima di PTN pilihan mereka, itu termasuk gangguan mental nggak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya itu teman-teman harusnya udah tahu ya jawabannya ketika diputusin pacar. Ya betul. Belum tentu itu yang terbaik buat kamu kan gitu. Emang pacar kamu nantinya bakalan sampai dengan ke jenjang pernikahan? Kan belum tentu gitu kan. Nah, alangkah baiknya ditilik kembali teman-teman. Itu bukan sebuah
gangguan, tapi itu adalah sebuah musibah atau takdir yang harus kamu jalani. Boleh jadi apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu dambakan belum tentu yang terbaik menurut Allah gitu kan. Jadi jalani aja apa yang sudah ditakdirkan dan jangan memusingkan apa yang terjadi saat ini. Berproseslah dan nikmati proses itu gitu. Ya, artinya Allah tuh maha tahu mana yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Bukan begitu Kak Kiki? Betul. Oke Kak Kiki, bicara tentang kecemasan nih. Kalau boleh jujur, Andi sering ngerasa cemas, khawatir, dan juga overthinking gitu Kak. Karena Andi sekarang semester 3 ya. Menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah privilege bagi Andi begitu. Yang mana harus ada pertanggungjawaban untuk orang tua, untuk keluarga, yang mana sering mikir gitu ke depan itu harus jadi apa, mau jadi apa, bagaimana gitu. Takutnya habis kuliah, takutnya menganggur, nggak kerja gitu Kak. Jadi kan jadi ada beban tanggung jawab. Nah itu termasuk gangguan kesehatan mental nggak sih Kak? Apa harus dipikirkan terlalu atau tidak usah menurut Kak Kiki gimana? Nah, gini teman-teman, untuk kecemasan, setiap orang punya kecemasan karena sebuah kegagalan atau sesuatu yang tidak mencapai dengan target teman-teman. Itu hal yang wajar. Kecemasan di sini yang dimaksud kecemasan yang berlebihan gitu ya. Seperti depresi juga berlebihan, pusing ataupun lain sebagainya yang menjadikan teman-teman ini nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau problem solving sendiri. Dan teman-teman kadang-kadang nih Andi yang sering kakak-kakak lihat, teman-teman ini lebih searching di Google gitu tanpa dia bertanya ke orang yang lebih paham akan kondisinya itu, konselingnya gitu kan. Harusnya dia kan lebih ke konseling, bimbingan konseling itu kan ada di kalau SD, SMP itu SMA ada. Kalau di tempat mahasiswa ya apalagi kita kan jurusan keperawatan, kesehatan itu pasti ada ataupun dosen yang mengajari tentang kesehatan jiwa gitu loh. Jadi coba tanyakan pada para ahli, ataupun kalau memang tidak ada atau tidak bisa menyelesaikannya pada itu, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Jangan terima hoax yang kalian baca ataupun kalian dengar, teman-teman. Boleh jadi itu salah. Teman-teman kan pernah gitu kan, benar. Baca gitu, aku nih cemas kayak gini gitu kan. Berarti aku gangguan kesehatan mental. Bukan teman-teman, itu bukan kesehatan atau gangguan kesehatan mental. Coba ditilik kembali gitu. Coba kalian cari tahu kebenarannya seperti apa gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan self diagnosis sendiri ya teman-teman. Nah bicara tadi bimbingan konseling nih Kak, Ani nggak bilang semua, cuman ada beberapa, apalagi laki-laki nih Kak. Jadi kalau laki-laki itu curhat dibilangnya lemah gitu. Laki-laki ngomongin masalah pribadinya dibilang cewek lah, nggak jantan. Nah jadi buat teman-teman, apalagi laki-laki, jangan takut untuk bercerita ya, apalagi memendam perasaan ataupun masalahnya sendiri. Bukan begitu Kak Kiki? Betul banget, karena kuncinya cuma keterbukaan teman-teman. Betul. Karena banyak yang kita lihat teman-teman kita yang memang dia punya pikiran menjadikan dia depresi, banyak yang gantung diri karena skripsi, banyak yang gantung diri karena putus cinta dan lain sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman, itu hanya akan menambah masalah. Akan menambah masalah. Artinya kalau kita ada masalah, itu harus dihadapi dan juga diselesaikan, jangan sampai dihindari ya Kak. Betul. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Apabila kita menghindar dari sebuah masalah, maka masalah itu akan semakin besar. Bukan begitu Kak Kiki? Oke sahabat Mental Health, mungkin podcast kita kali ini cukup bersama dengan Kak Kiki membahas tentang mental illness. Sebelum Andi tarik kesimpulan nih, mungkin Kak Kiki bisa kasih closing statement buat teman-teman tentang podcast kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kakak masuk ke closing statement ya, lebih beranjak kita ke kesimpulan dari percakapan antara Andi sama Kak Kiki tadi. Yang mana teman-teman, dari tadi mulai kecemasan, beranjak ke depresi, lanjut lagi ke bunuh diri, sebenarnya solusinya apa nih gitu? Coba buka mindset teman-teman, sadari, dan coba tilik kembali apa sih potensi teman-teman. Hargai diri sendiri, apresiasi, dan coba
masuk ke Ormawa, berinteraksi dengan orang lain, bisa menjadi duta bahasa seperti Andi, bisa menjadi jurnalistik seperti saya, BEM, MPM, dan lain sebagainya. Kembangkan dirimu di berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat yang menjadikan kamu bermanfaat untuk orang lain, yang nantinya menjadikan kamu sehat jiwa dan raga. Luar biasa ya dari Kak Kiki ya. Ayo kita bersinergi nyata. No mental illness, yes mental health. Saya Andi Rinaldo. Dan saya Wiwin Kiki Wulandari. Seluruh tim Polkes Tanka Podcast pamit undur diri. See you next Polkes Tanka Podcast. Bye-bye.